otot HP teletot. Gimana sih HP teletot gimana ya? HP yang bukan layar sentuh, HP teletot. Yang HP mendol. Apa HP mendol? HP teletot. Ya itu aku pakai HP teletot, aku pacaran, terus habis gitu aku beli pulsa sehari 5.000, aku gak jajan. Gila Masa banget. menyisihkan uang untuk beli pulsa demi mengabari pacar aku itu. Oh my. Hai guys, balik Hai. lagi sama Shirley sama Amel. Jadi kita hari ini tuh bakal ngomong-ngomong tentang hubungan ya Mel ya. Iya. Kayak hubungan tuh kan sesuatu yang paling apa ya, sebenarnya seru juga gitu. Iya. Dari masa muda. Nah, aku di sini sih sebenarnya pengen tahu nih, Amel kan kelahiran tahun berapa Mel? Kelahiran 2005. Gen Z banget kan. Gen Z gitu. banget. Jadi aku tuh milenial gitu. Ide. Jadi mungkin aku ada beda-beda dikit gitu. Betul kalian berapa? 99 sih. Beda berapa tahun tuh? 6? 2005 kan? Iya, Iya 6 tahun. 6 tahun. Jadi kayak lumayan. iya, pengen banget gitu. Kayak gimana sih Kat? Biasanya kan Gen Z tuh kayak ya kalau kita yang kita tahu kan kalau di kerjaan kayak nggak tahan banting gitu kan. Cuman mental. cuman kalau di relationship itu gimana gitu. Itu sih yang mau aku sama-sama cari tahu sih gitu. Gimana biasanya. Tentang apa dulu nih? Jadi gini Mel. Apa tuh? Ceritanya. Jadi biasanya orang itu kan nggak tahu ya. Kalau cewek kan biasanya konotasinya lebih sering dideketin daripada ngedeketin. Betul. Gitu. Nah biasanya kalau kamu deh, kalau kamu dideketin gitu sama orang yang kamu sebenarnya kayak awalnya enggak gitu, terus sampai akhirnya kamu kayak kayaknya aku ada sesuatu deh sama dia gitu. Gimana tuh? Kamu punya experience kayak gitu gak sih? Pernah sih, kayaknya semua orang pernah sih kayak gitu. Gimana ya? Aku pernah suka sama orang gitu, tapi kayak aku pendem waktu itu. Kamu pendam, tapi dia ngedeketin. Gimana ya, ngedeketin enggak, tapi kita kayak dekat gitu. Sama-sama dekat, kayak ngerasa dekat gitu, tapi nggak bisa ngungkapin gitu. Tapi kalian kayak ada komunikasi terus gitu nggak sih? Chat, komunikasi, iya komunikasi, teleponan. Kayak kalau kamu ada apa, kamu bilang ke aku gitu. Oke. Iya. Tapi itu intens setiap hari. Yuk, bentar. Biasanya kamu kalau misalnya temenan doang, nggak gitu nggak sih? Enggak sih, kan beda ya. Berarti dia tuh spesial dong, ditreat sama kita kayak spesial. Kan kalau temen biasa kayak sayang doang gitu, gak harus tahu semua kegiatan kamu. Ini tuh terus. Oke, terus gimana? Kayak setiap hari kita tuh kayak kabar-kabaran, terus habis gitu kayak ya udah kayak aku suka kamu gitu, tapi aku nggak bisa ngungkapin gitu. Kayak ya udah caper dulu gak sih gitu. Tapi cowoknya ada bilang gitu nggak ada? Nggak ada bilang juga. Nggak ada. Gimana ya? Kayak ada satu momen gitu kayak aku tuh kayak ngedeketin, kan namanya suka kan gitu kan, namanya suka sama dia gitu. Aku lebih kayak ngedeketin tuh kayak nggak bisa ngungkapin, gak tahu kenapa. Tapi anehnya juga cowoknya nggak ada ngomong ya? Iya, nggak ada. Antara dia suka atau enggak kan katanya bingung ya. Iya benar. Bentar. Kalau boleh tahu ini pengalaman berapa lama yang lalu? Kemarin sih, kayaknya setahun yang lalu deh. Setahun yang lalu. Kemarin gak sih setahun yang lalu? Iya, cepet banget kan. Cuman kayak oke. Ini nih. Biasanya nggak tahu ya, tapi kalau misalnya zaman sekarang rupanya apa? Kayak ya udah gitu. Iya. Kayak gampang-gampang. Aduh kayak aku karena mental health aku kayak ini nggak baik gitu. Iya, tapi kayak oke itu satu deh. Terus habis itu tapi kalian tetap chatan atau gimana? Tetap chatan sampai akhirnya dia karena nggak ada kejelasan kayak gitu ya udah aku mundur perlahan aja. Kamu mundur perlahannya gimana? Ya, kayak karena udah lama-lama balasnya gitu. Kayak kalau ada apa-apa aku kayak bisa dia nanya ya seperlunya. Terus kalau misalnya ada apa-apa aku nggak ngabarin dia, dan dia pun jadi mulai slow respon. Berarti kayak ya udah, berarti kayak emang cinta aku bertepuk sebelah tangan gitu. Wah,
Tapi agak unik sih sebenarnya gitu. Masalahnya kan kalian intens terus sebenarnya nggak ada masalah yang gimana juga kan gitu. Cuman karena kayak agak nggak jelas juga, ditembak juga enggak. Tapi kalian nggak tahu. Sekarang kalian ada tembak-tembakan nggak sih? Kamu lagi hubungan nggak? Iya, aku lagi ada lagi pacaran. Lagi pacaran. Itu ditembak? Aku ditembak. Kalau misalnya waktu itu kan aku sama dia 1 tahun, 1 tahun. Dulu dia tuh memang suka sama aku, tapi aku tuh masih belum selesai sama masa lalu aku gitu. Iya. Jadi prosesnya tuh cukup lama gitu loh Mbak. Jadi kayak dia ngedeketin dulu, terus kayak aku gantung gitu. Dan setelah itu aku luluh karena dia perhatian, baik, kayak care ke aku, jadi ya udah gitu. Dan aku jatuh sama dia gitu. Perhatiannya gimana sih? Anak zaman sekarang gimana sih? Hal kecil sih, dari mulai hal kecil kayak, oh iya kamu nggak suka ini, kamu harusnya nggak makan ini gitu, kayak gimana ya? Bisa gitu ya? Kayak gitu sendiri. Gitu. PDKT-nya akhirnya berapa lama tuh sampai akhirnya jadi? 6 bulan kali ya, 6 bulan. Setengah tahun. Lumayan kan lama ya? Iya. Apa gimana? Tapi kamu sendiri kayak di momen apa akhirnya kamu kayak ini suka gitu deh? Di momen kayak oh iya aku suka gitu sama dia. Gimana ya? Kan kalau misalnya datang sendiri gak sih kasih sayang, cinta yang kayak gitu sampai kita sadari gitu. Oh iya kita udah, kalau dia kehilangan baru kita sadar kalau misalnya oh iya aku tuh udah mulai sayang sama dia, aku tuh udah mulai cinta sama dia. Mungkin ya, gak tahu bahasanya apa. Mungkin kan aku selaku Gen Z tuh awalnya tuh kayak iya apa sih gitu sih, aku nggak suka sama dia, itu bukan tipe aku, itu bukan kriteria aku. Sempet ngalamin sempet kayak gitu, kayak apa sih aku nggak mau sama dia gitu. Terus di satu momen ternyata aku kemakan omongan aku sendiri gitu. Karena sifat baiknya dia itu gitu, karena perhatian dia. Terus cara dia ngeyakinin aku tuh beda gitu. Gitu. Lagi kasmaran pernah juga. Lagi di fase itu kali ya. Jadi gimana? Kalau aku sebenarnya bingung sih gitu. Aku bingung sama perasaanku sendiri sih lebih tepatnya. Kenapa bingung? Bingung aja gitu karena ya sama-sama di fase yang kayak move on gitu kan. Jadi maksudnya masih move on. Fase proses sih, masih proses juga. Cuman kita juga nggak tahu gitu ini mau kemana. Cuman ya sekarang aku suka gitu sama keberadaannya, itu aku suka. Cuman kayak aku nggak tahu gitu apakah aku tuh cuman suka sama keberadaannya atau orangnya gitu. Itu sih, jadi mungkin lebih ke apa karena aku enggak ya kesepian, jadi kayak dia datang tuh kayak udah. Tapi bukan enggak gitu ya, kayak ini tuh sayang apa enggak sih gitu. Iya. Tapi kalau misalnya dia enggak ngabarin, bagaimana? Ada dikit nyariin gitu. Iya. Kok dia nggak ngechat ya gitu. Tapi menurut aku itu udah sayang sih. Kayak ya udah berarti itu udah sayang. Kalau misalnya kamu udah nyariin dia, kalau misalnya dia udah nggak ngabarin kamu, itu kayaknya udah sayang sih menurut aku. Berarti menganggap ada itu keberadaannya itu, dan kita tuh udah mulai kayak gak ketergantungan sih kalau pacaran, kayak ya udah kalau kamu nggak ada ya aku nyari gitu. Begitupun sebaliknya. Iya. Cuman kayak agak gimana ya, sebenarnya kayak ya nyari ini gitu. Kok dia nggak ngechat aku ya? Cuman di satu sisi kayak iya deh, mending nggak usah dicat. Soalnya kayak aku juga takut sebenarnya karena aku di posisi yang kayak ini kayaknya aku nggak tahu aku udah siap atau belum siap sih gitu. Gitu. Jadi ya gitu lah. Tapi cowoknya itu apa yang kayak gimana, maksudnya kayak ada apa ya, arah-arah ke ya udah mesti mau serius gitu, ada arah-arah ke situ nggak? Aduh, kayak kode-kode gitu. Ada kali ya, cuman contoh apa tuh? Aigo bahas apa itu? Apa gimana? Gimana ya, dia yang tipikal, aku nggak tahu sih, dia kebetulan di bawahku. Umurnya. Brondong kok berat banget ya.
Merah mukanya langsung. Aduh, ya ampun. Enggak, Ya Allah, merah. Aku nggak bisa. Mukanya merah banget. Iya Malu ya. kayaknya. Beneran bisa merah ya mukanya. Apa bener yang itu? Ya. Sedikit aja setahun, selisih setahun. Gitu. Yalah, masih merah nih kayak muka aku kan. Oke. Kenapa suka berondong? Maksudnya ada waduh, kau maksudnya apa yang disukain gitu? Sebenarnya bukan masalah. Aku tipikal orang yang sebenarnya nggak terlalu ngelihat umur sih, cuman ngelihat kayak dia pembawaannya gimana, dewasa atau enggak, bisa ngobrol nyaman enggak, kayak gitu. Jadi nggak fokus ke berondongnya ya, gitu. Kayaknya aku masih laku-laku aja deh. Iya, berarti nggak apa-apa kan sama berondong juga. Terus apa ya? Ya aku masih belum tahu nih orangnya karakternya gimana gitu. That's why kayak nggak tahu ya mau bakal maju atau enggak. Kalau aku ngelihat ya malah aku yang nggak tahu apa tentang perasaanku itu, aku nggak tahu tuh gitu. Tapi kalau aku ngeliat dia kayaknya dia kayak kenapa? Kayak sure aja gitu tentang apa yang dia rasain gitu. Hal apa sih yang kayak bikin wah gitu? Kayak kagum lah gitu, kayak kagum gitu ke si cowok yang baru suka itu. Nah ini aku tuh cukup ragu ya, ini aku suka atau enggak gitu. Tapi kalau menurutmu aku udah suka gitu? Udah suka sih jatuhnya kalau kayak nyariin gitu. Tipikalnya agak bad boy sih sebenarnya. Bad boy, fuck boy. Enggak fuck boy, enggak. Bad boy aja. Berat banget bahasa Gen Z ini ya, gila, enggak kebiasaan sampai kaget aku. Bad boy aja, cuman iya gimana ya? Apa tadi pertanyaannya sampai lupa? Ya apa hal yang bikin kagum gitu, yang kayak bikin gitu suka gitu, kayak dia tipikal senyum. Dia tipikal yang kayak laki gitu ya, laki banget gitu. Man banget. Iya, man banget gitu. Even though kayak aku lebih tua setahun gitu kan, cuman kayak tipikalnya yang bisa ngeproteksi, kelihatannya sih begitu. Kalau ada yang nyakitin kamu, aku pasti di belakang kamu gitu kan? Wow, enggak. Enggak dong. Kalau ada yang nyakitin kamu, aku lari, enggak gitu. Enggak. Iya, dia bakal siap sih gitu. Maksudnya bakal siap untuk ngelindungin gitu. Tipikalnya begitu. Tapi kok jadi aku yang nanya-nanya? Kok kita bertukar peran gitu. Oke, balik lagi. Tapi nggak apa-apa ya, hubungan antara sharing aja. POV Gen Z sama milenial. Iya. Gitu. Cuman iya itu sih. Tapi nggak tahu Mel, makanya ya aku suka sih kayak tiba-tiba nelpon, caper. Kalau tiba-tiba nelpon, kalau dianya yang nelpon bukan Mbak yang caper lah. Enggak, aku yang nelpon. Oh, aku yang nelpon. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Nelfonnya buat apa itu? Nggak apa-apa, iseng aja. Oh ya nggak apa-apa, PDKT kan. Nggak semuanya PDKT itu dimulai dari cowok. Ada juga yang apa sih, percintaan Zaskia Gotik? Apa siapa yang lagunya baru rilis? Apa? Itu dia yang ngejar cowoknya, tapi berakhir di pelaminan. Iya sih. Iya, nggak semua cowok yang harus ngedeketin. Oh iya. Maksudku kayak iya, aku udah ada indikasi kayak oh iya aku nelpon dia gitu dan lain sebagainya. Itu atau cuman masih sekedar kayak kayaknya dia oke gitu. Nelpon karena nggak ngabarin atau nelpon karena ya emang pengen nelpon. Ya, pengen nelpon. Iya suka sih maksudnya sih. Ya wajar sih kalau cewek caper ke orang yang disuka, wajar sih menurut aku. Soalnya aku juga pernah kayak gitu. Aku suka sama dia ya, kayak aku kayak sakitan gitu, kayak gitulah, tapi lebay-lebay dikit. Oke. Nah terus habis itu gimana ya? Aku lagi di umur yang ini nih ya, yang cukup krisis, quarter life crisis nih ceritanya gitu. Jadi kayak ya sebenarnya nyarinya yang memang udah ada goalnya gitu kan, kayak
tahap berikutnya apa yang gitu. punya tujuan. Yes, betul. Sedangkan kan ini ya sebenarnya nggak bisa langsung dijudge gitu kan, karena kan ini masih kayak tahap pengenalan lah anggapannya. Jadi kayak agak galau juga, agak bingung juga sih sebenarnya kalau misalnya ini tuh dianggap something yang gimana gitu. Tapi aku jadi lumayan gak enjoy karena ada kepikiran kayak apakah dia oke nggak ya gitu, apakah dia punya goal yang sama nggak ya kayak gitu. Jadi kayak menurutmu gimana menanggapi itu? Tapi kalau misalnya kita kalau misalnya di umur yang menurut Mbak Kris ini emang cari yang punya tujuan sih. Tapi beda lagi kalau misalnya cowoknya yang emang berkomitmen gitu, berkomitmen juga walaupun dia muda tapi dia punya komitmen yang ini sih ya gak apa-apa sih menurut aku. Tapi si cowok ini kayak gimana ya, ngungkapin ada ciri-ciri feedback balik ke Mbak gak suka gitu. Walaupun Mbak juga gak tahu lagi bingung suka apa enggak. Iya. Iya dia ngapain? nyaman sih, dia sempat ngomong nyaman untuk ngobrol sama aku, sharing momen bersama itu senang gitu. Ya aku juga senang sih, gitu. Maksudnya kita ngobrolnya nyambung, terus bercandanya juga ya relatif masuk lah gitu. Kadang-kadang kan semua tuh mulai dari ngobrol nggak sih gitu, terus habis dari situ baru ke yang lain-lain. Menurut aku ya kalau misalnya cowok udah bilang nyaman kayak gitu, dia ada kemungkinan serius gitu ke depannya tuh bakal ada kayak aku tuh bakal merjuangin kamu gitu. Biasanya. Tapi beda lagi kalau fuckboy kayak kamu tuh wanita yang paling cantik yang pernah aku temuin di dunia ini. Baru kali ini aku ketemu sama cewek cantik kayak kamu gitu. Biasanya itu fuckboy. Emang kalau misalnya digituin sama cewek itu fuckboy sih. Siap. Terus habis gitu emang gak ada yang marah nih, ada yang chat gitu. Itu ciri-ciri ini. Jangan deh, jangan. Pusing langsung kepalaku denger kayak gitu. Aduh, saya permisi dulu. Itu fuckboy senyum-senyum, Mbak. Itu yang pakai baju pink itu kru, itu kayak fuckboy. Iya sih, kayak rata-rata di sini begitu ya. Iya. Aduh. Oke. Tapi ini sih Mel. Apa tuh? Pengen tanya sih. Apa gitu. tanya aja. Oh iya. Kamu hubungan sama yang cowok sekarang tuh berapa lama? Setahun. Selama setahun selama kamu ngejalanin ya, kamu ada rasa yakin gak sama orang ini? Awal enggak kayak jatuh bangun gitu loh rasa sayangnya. Karena kan LDR juga kan kita. Ada di mana fase bosennya, ributnya, di mana bulan-bulan itu tuh kayak ada ribut aja gitu ya. Terus ada suatu momen yang bikin kayak aku tuh yakin banget sama dia gitu. Terus kayak kayaknya ini deh gitu. Gimana ya? Ngomongnya harus kayak kan Gen Z gitu. Kayak kulbet gitu, harus kulbet. Siap. Apa ya? Lalu habis itu gimana? Ya habis itu ya ada omongan yang bikin aku yakin gitu sampai sekarang bertahan. Tapi kamu yakinnya tuh cuman sampai level kayak oke, kayaknya kita bisa sejalan atau kayaknya kita potensial nih untuk saya menikah gitu. Kalian tuh pas pacaran kepikiran sampai ke jenjang nikah gak sih? Untuk aku yang Gen Z dan masih muda belasan tahun pernah sih ya satu percakapan kayak bahas yang kayak gitu. Kayak gitu. Maksudnya bahas kayak tujuan ke depan gitu. Terus abis gitu aku kan orangnya emosional banget kan. Kalau misalnya ke cowok ya kayak ya anak pertama juga. Karena kalau anak pertama tuh kayak keras kepala kan. Iya banget sih biasanya. Kayak aku kalau marah tuh dia gak pernah marah sedikit pun dari awal kita deket, dari awal kita ketemu dia gak pernah kayak ngelontarin hal yang kasar gitu. Dia anak keberapa? Pertama juga tapi gak keras kepala anehnya tuh kayak gak tahu belum keluar tapi semoga jangan ya. Iya. Kayak gak pernah bentak aku sama sekali. Kayak dia ya udah kayak aku marah dia malah nenangin aku gitu. Padahal aku yang salah. Tapi aku yang marah. Emang begitu gak sih? Emang para cewek begitu gak sih? Ini para kru di sini udah kayak gini-gini semua gitu. Kayak
Iya, tapi dia yang minta maaf, aku yang salah tapi dia yang minta maaf. Dan itu berulangnya nggak sekali 2 kali. Setiap aku marah kayak gitu. Ini sih to be honest tuh ya. Aku cewek. Cuman sometimes aku ngerasa cewek tuh emang egois ya. Iya, gitu. emang egois. Egois ya. Yang salah siapa? Yang minta maaf siapa? Iya, gitu. Emang. Kayak ya gimana ya? Kayak ujung-ujungnya ya dia yang salah. Kayak aku bener. Aku speechless karena aku juga cewek yang di sini semua pada ngeroweng semua. Iya. Udah kayak bikin pasal gitu kan, pasal 1 cewek selalu benar. Benar. Tapi kayak ya nggak tahu, cewek rata-rata gitu kali ya. Iya sih, ada mungkin cewek yang sabar. Ada sih, pasti ada. Ya ada sih. Ya ada. Ada sih. Kayak tapi kebanyakan cewek kayak gitu sih. Gitu Gak ya? ada yang gak pernah marah. Pastilah kalau marah pastilah. Ngejek, ngeledek gak boleh tuh. Aduh, tapi ya apa ya? Oh, tapi kalian tuh ya udah ngejalanin aja gitu. Pokoknya ya sama-sama aja dulu gitu ya. Ntar kalau misalnya seberjalan waktu terus habis itu makin klop, terus kayak aman-aman semua, mungkin kepikiran gak sih buat nikah gitu atau? Kepikiran ya? Ya kalau misalnya emang jodohnya ada, karena dia juga baik ke aku, kenapa enggak gitu kan. Gak tau, tapi yang aku tangkep ya, maksudnya aku sempat berasumsi bahwa kayaknya Gen Z tuh yang gak semikir itu gitu loh. Maksudnya kayak tapi setelah kita ngobrol-ngobrol tuh kayak oh sebenarnya mikir gitu, cuman kayak yang gak se-overthink itu gitu loh. Tapi kayak ya udah sambil jalanin sambil dilihat deh gitu. Tapi kayaknya aku selaku Gen Z pernah deket sama generasi milenial kayak Mbak gitu kan. Dia cowok tapi dia cowok. Ya iya yang deket aku cowok lah, masa cowok lagi. Ya aku gak suka ngejudge sih Mel. Tapi kan zaman sekarang ada juga ya. Siapa tahu kamu mau ya? Enggak makasih. Ya dia kayaknya lebih dewasa, bukan lebih dewasa, lebih umurnya lebih tua gitu dari Mbak. Dia kayaknya umur berapa? Sekarang umur berapa? 25, 26. 26. Oh iya dia 26. Dia 26 cowok. Dia pemikirannya kayak Gen Z. Iya, dia mikirnya dia anaknya tuh kayak sosial media banget gitu kan. Apa-apa dikontenin. Aku pernah deket sama dia seminggu lah karena gak cocok aja gitu. Dia ngedeketin aku. Habis gitu aku setiap main diajak ke kafe. Habis itu di kafe aku ngapain, Mbak? Aku diajak bikin konten gak dikasih minum dari awal di kafe itu sampai akhir aku bikin konten kayak oh ini gak bener, bikin lagi gitu kan. Ini enggak, kayaknya ini kamu kurang gini deh, kayak kurang klop gitu. Terus aku ulang lagi aja sampai jam 10 malam aku pulang, aku minta pulang karena itu udah kemalaman. Aku lapar, Mbak. Itu udah di kafe tuh ya makan. Di kafe tuh nggak makan, mesti nggak makan, nggak dikasih minum, ngonten doang. Balik lagi, aku bilang aku lapar, aku dibawa makan nasi goreng pinggir jalan. Terus ke kafe kenapa ngapain nggak dikasih makan di kafenya aja? Bentar. Jadi selama kalian di kafe kalian nggak beli apa-apa gitu? Enggak. Dia beli minum sih buat aku, tapi kayak teh doang dan itu aku nggak minum karena aku sibuk bikin konten. Bentar, ini posisinya kayak udah jadi pacar atau deket doang? Ngedeketin, makanya aku gak akan aneh lanjut. Banget ya. Terus habis itu sepanjang perjalanan dia ngomongin mantannya. Aduh, drop banget gak? Iya. Gak, cowok apa coba Mbak? Tadi tuh udah dewasa. Aneh banget sih. Iya, terus 26 tahun terus pikirannya kayak gitu, kayak iya apa sih gitu, kesel. Iya sih, fix sih. Soalnya kayak aduh paling gak suka sih. Ini kayak tetot ketika kayak ngedeketin terus kayak ngebahas mantan. Kecuali emang ditanya kayak kamu sama mantanmu gimana atau apa gitu. Itu kan dia yang cerita sendiri kayak oh iya dulu mantan aku artis loh. Ya aku gak pengen tahu. Bodo amat anjir. Emang gue harus ngapain? Harus jadi artis juga, ngapain? Makanya dia makanya itu kali, itu cita-cita dia sebenarnya mau bikin kamu jadi artis, makanya suka konten terus. Ya kan bukan ahlinya gitu Mbak. Masa nggak dikasih makan aja nih? Ya oke lah kalau dia menang dari ganteng, tapi
minus dari sikap. Gak bisa apa ya, baik parah sih. Iya, jadi aku tinggalin aja, ngapain bahas-bahas mantan ngedeketin orang. Terus aku bilang, kalau belum selesai sama masa lalu kamu, jangan ngedeketin orang baru gitu. Kamu bilang gitu? Iya. Terus dia respon gimana? Langsung kayak, ya udah aku minta maaf, emang aku belum selesai sama masa lalu aku. Cina gitu. Dia gak tau banget gak sih Mbak, dia S1 Mbak, S1 terus habis gitu dia ngomong kayak gitu. Astagfirullah. Emang udah tinggalin aja Tahan, sih. tidak boleh emosi. Iya, aman, tahan. Udah lewat. Ngeliatin? Maaf. Aduh. Udah lewat. Udah. Emosinya sampai ke kru semua. Iya. Udah. Gitu. Iya. Aduh. Diam. tapi ya aneh sih. Bukan enggak. Gara-gara tadi aku kelihatan pas keingetan pas kamu bilang kayak bahas mantan. Ini pun kalau misalnya kita tanya pun, tapi dia menjelasinya dengan excited dan juga nggak habis-habis, bikin cewek bete juga gak sih? Bete lah. Kayak terus mau sampai kapan ini bahas gitu? Iya. Habis itu, ya apa sih, kan yang di depan kamu tuh bukan masa lalu kamu gitu. Sebenarnya balik lagi ya, aku juga cuman mikir gini, sometimes ya kan kita tanya cowok ya, terus cowoknya ngomong, ya mungkin sebenarnya maksud dia baik, dia mau ngeceritain semuanya. Cuman kalau too much juga kayak ngapain sih kamu bahasnya gitu. Emang salah aja sih. Kesannya kayak ngebandingin gitu. Iya. Ya aku. Iya. Salah banget ya. Ya masa kita harus jadi orang lain biar dicintai sama dia gitu. Lebih baik berarti dia nggak mencintai aku karena kepribadian aku. Tapi emang susah sih. Iya, makanya aku cut off. Iya, susah yang cowok tadi sih bye, terus jadi cowok tapi emang susah sih. Kenapa susah? Ngertiin cewek tuh susah. Oh kan? Iya susah banget. Ya tadi yang pertama, apapun salahnya semua salah cowok. Iya gitu. Emang Cowok selalu benar. Cowok nggak pernah benar sih. Cowok, oh iya benar sih, cowok nggak pernah benar. Habis gitu aku diserbu Gila. Tapi tapi emang cowok ngeselin itu kan? Gimana ya? Kayaknya percintaan aku sebelum nemu yang bener-bener kayak aku di-treat like queen banget gitu kan. Dulu aku kayak sempet disakitin terus, aku pernah diselingkuhin, aku pernah jadi HTS-an, terus aku pernah pokoknya aku pernah deh. Nggak pernah apa ya, kayak sih hal yang Gen Z rasain sekarang kayak aku pernah merasakan, karena aku Gen Z juga sih ya emang. Iya. Jadi aku ceritain siapa tadi? Aku ya? Iya dong, ceritain aku. Enggak terus sih. Gitu. Udah. Tapi itu kamu start mulai pengalaman cukup banyak loh. Maksudnya kayak kamu pernah diselingkuhin, kamu HTS dan gitu kan. Nah, habis itu kayak itu start dari umur berapa? Kamu kan sekarang masih umur berapa belasan? Itu pubernya kecepetan, Mbak. Gila banget. Kamu start dari umur berapa nih? Kelas 6 SD aku udah pacaran. Kelas 6 SD. Tapi itu pacarannya LDR-an, udah LDR-an. Gila. Kelas SD LDR-an gimana cerita, weh? Kok bisa? Nanti aku ceritain cerita SD aku yang sangat menarik. Ada Miss sama Ngak. Di part berikutnya aja part kan. 2. Part 2 ya, part 2 tentang cerita. Berarti SD tuh cinta pertama juga gak sih? Enggak sih. Enggak. Bukannya cinta pertama tuh ini ya? Bentar, cinta pertamamu yang mana berarti? Kan kalau cinta pertama bukan berarti pacar pertama kan? Iya enggak sih? Enggak tentu. Ya, berarti dia bukan cinta pertama aku, karena aku waktu itu main-main doang kan kelas 6 SD. Kan katanya cinta pertama tuh kayak yang kamu tuh yang bener-bener kayak kamu tuh cinta banget sama dia, kayak oh iya ini tuh. Lah, tapi kan kalau kan ada bahasa tuh cinta monyet gitu kan. Ya berarti itu cinta monyet maksudnya, bukan cinta pertama. Oke. Cinta monyet, soalnya bingung juga sih ya cinta monyet. Tapi ada yang pernah bilang cinta pertama tuh kayak ya yang bener-bener kamu tuh mencintai dia banget sampai kayak gimana gitu. Oke. Tapi nggak tahu sih. Aku juga nggak tahu sih. Agak bingung sih sebenarnya. Iya. Kalau cinta monyet aku ya emang kayak gitu sih. LDR 6 bulan, abis gitu. Dulu kan kelas 6 SD pakai HP Nokia gitu kan. Pakai yang. Kalian juga masih pakai Nokia? Hah? Kalian juga masih pakai Nokia? Iya. Aku SD pakai Nokia juga. Bukan Nokia ya. Teteletot. HP teteletot. Gimana sih HP teteletot gimana ya? HP yang bukan layar sentuh, HP teteletot. Yang HP mendol. Apa HP mendol? HP teteletot.
HP yang ada angkanya 1, 2, 3, 4, Iya. 5. Iya itu kan? Iya, Iya. itu. Itu HP mendol namanya. Itu HP tata-letot namanya. Oke. Iya, itu aku pakai HP tata-letot, aku pacaran terus habis gitu aku beli pulsa sehari 5.000, aku gak jajan. Gila Aku banget. menyisihkan uang untuk beli pulsa demi mengabari pacar aku itu. Oh my god. Itu kan dia SMS-an kan lama kan dibalesnya. Bentar. Dia posisinya di mana? Satu kota tapi beda kecamatan, bukan beda kecamatan ya? Kota, kecamatan, iya kecamatan. Dia SD juga? Dulunya aku tuh di Kalijati nih, misalnya di satu kota di kecamatan misalnya kecamatan Kalijati, terus aku pindah ke daerah dataran tinggi ke Tonggo. Nah terus habis gitu aku pindah tuh, dia tuh baru ngungkapin perasaannya ke aku. Padahal aku tuh udah suka pas aku masih di sini tuh. Iya. Terus habis gitu aku terima lah karena emang aku cinta juga sama dia dulu, cinta monyet tuh. Oke. Gila terharu banget gak sih? Terus habis terharu banget, gila, sedih banget. Terus habis gitu ya gitu pacaran selama 6 bulan. Terus habis gitu putusnya gara-gara katanya ada yang ngabarin aku, katanya dia selingkuh. Jadi tuh nggak tahu tuh. Nggak tahu, 6 SD udah diselingkuhin aja. Oke, ya namanya zaman kecil. Terus habis gitu ini deh, udahan aja udah gitu. Udah pokoknya nggak hubungin, udah nggak hubungan lagi udah. Enggak. Atau ada kayak kita putus gitu. Oh enggak, sebelum putusnya tuh ada satu momen yang itu mau aku ceritain saya. Gimana? Gimana itu ngakak sih, Mbak pasti nggak akan tahu. Iya kan, belum aku kasih tahu. Iya benar. Ya ceritanya agak mistis. Tapi ngakak gitu, awal dari mistisnya tuh ngakak. Gimana ceritanya, Boy? Masa aku ceritain sekarang? Ini durasinya bisa. Udah selesai. Oke. Udah selesai kayaknya. Oh lanjut, ceritain aja. Iyalah, lanjut aja cuy. Kalau di sini oke, gas. Jadi gimana? si pacar aku yang 6 SD ini tuh ceritanya tuh sebelum putus tuh sampai tata-tata aku tuh aduh. Ceritanya gini. Bentar. Tetelotet atau teteletot? Tetelotet gitu aja. Pokoknya mah kayak HP yang jadul banget. Iya, oke. Aku bawa ke kamar mandi, Mbak. HP-nya kamu bawa ke kamar mandi? Serius, Mbak. Iya, oke, serius. Aku bawa ke kamar mandi, Mbak. Teleponan. Jadwal aku teleponan. Oke, siap. Kamu lagi apa tuh cerita? Enggak, aku lagi modal. Aku mau ke Thailand terus aku mau modal emang. Oh, oke. Terus. Bahasa kasarnya itu ya, maksudnya pup gitu ya. Iya. Aku sambil teleponan, sambil jongkok, bayangin aja ya, Mbak. Katanya serius. Gimana? Oh ya, terus di situ HP-nya jatuh aku bawa. Sumpah. Bentar, itu posisi saat itu nya udah ada belum? Iya kan, belum dibanjur, Mbak, itu jatuh ke bawah. Oke, tapi nggak ke klosetnya. Jatuh aja ke bawah cuman. Justru ke kloset ya, Mbak, makanya aku dimarahin mama aku. HP-nya jadi mati tuh. Mati lah, enggak, Mbak. Nah, aku kan kaget ya, Mbak, refleks. HP-nya jatuh gitu. Aku lihat ke bawah. Wah. Terselimuti, Mbak. Sama apa? Kuning-kuning langsat gitu ya. Bentar nih. Iya, itu. Bentar. Ini jadi kamu jongkok nih ya? Iya. Iya, Beb. Aku mau apa ya? Obeh tuh bahasa Indonesianya apa ya? Obeh tuh apa ya? Obeh tuh apa ya bahasa Indonesianya? Apa? Cebok. Iya. Jadi ini kamu udah plung tuh. Iya, aku mau cebok. Kamu udah plung, kamu mau cebok. Iya, aku mau cebok. Bentar ya, Beb, aku mau cebok. Enggak, aku gak bilang. Kayak aku gak bilang di kamar mandi, aku malu lah, Mbak. Masa aku bilang lagi di kamar mandi? Oke, terus. Gitu si HP-nya nyemplung. Ini kejadian nyata ya. Iya, yang terjadi sama diri aku sendiri. Terus tuh nyemplung. Ya, aku panik ya. Terus habis itu aku ambil, aku cuci HP-nya. Gak dicuci ya, karena kan itu HP mama, Mbak, bukan HP aku. Iya, enggak. Logiknya bentar. Logiknya HP udah nyemplung nih. Kamu cuci. Pikiran 6 SD lah, Mbak, bayangin. Ya, oke. Fine. Jadi kamu cuci, kamu ceburin air lagi, maksudnya kamu siram air lagi gitu. Iya, aku ambil pakai tangan nih, karena itu kayak aku sendiri kan. Sebetulnya aku banjur. Aku bersihin pakai sabun biar gak bau. Iya.
posisinya nenek aku tuh mau naik haji dan rumahnya tuh di sana di seberang. Mama aku di sana, semua keluarga di sana. Aku itu HP mama. Itu hasil aku ngerengek minjemnya. Karena mau ngabarin pacar aku kan. Oh my god, oke. Sebetulnya aku panik, aku sabunin. Aduh aku nangis, aku cyber dulu tuh. Aku udah habis aku cyber dulu, aku keluar di kamar mandi. Terus aku panik. Wah, gimana ya? Aku bilang lah, lari ke mama. Aku gak bilang HP-nya kecemplung di WC karena aku teleponan sama pacar aku. Aku bilang, "Mama, HP-nya kena air. HP-nya kena air mati. Dikumahakeun." Gimana ya dikumahakeun bahasa Sundanya? Digimanain cenah gitu kan. Iya mati kata aku teh HP-nya. Aku sambil nangis kayak pura-pura nangis gitu. Iya, kan. I know. Ya, terus gitu aku dimarahin di depan orang banyak. Di depan keluarga banyak, di keluarga besar aku. Terus aku trauma kan, Mbak. Aku Gila. Gen Z. Balik lagi, langsung aku trauma, nggak bisa. Iya, Gen Z kan gitu kan, Gen Z gitu kan. Terus aku lari ke rumah aku. Terus HP-nya tuh dikasih lah di mama aku kan. Aku lari, terus aku kepikiran tuh aku tuh ngerasa, oh keluarga aku jangan ada yang tahu aku di rumah gitu. Jadi semua sendal-sendal yang di luar aku rapiin kayak seolah-olah nggak ada orang. Aku ngunci diri, semua gordeng tuh semua aku tutup-tutupin, Mbak. Mental breakdance tuh. Iya, itu mau maghrib kan ceritanya tuh. Nah mau maghrib aku tutup-tutupin tuh semua, si jendela semuanya kayak seolah-olah si rumah itu tuh nggak ada orang. Habis gitu aku ambil air, aku sholat maghrib kan. Terus aku sempat ngiyasin dulu. Aku nangis setelah sholat. Terus aku ke kamar. Ke kamar aku nangis banget. Ini udah bagian ke mistis ya, Mbak. Nah, terus aku nangis, aku nggak sadar, aku meluk guling kalau nggak salah. Terus habis itu nangis aja terus sampai ketiduran. Nah, sampai ketiduran itu singkat cerita dari mama aku, katanya mama aku datang ke rumah. Memang sih kunci kan sama aku dikunci kan, sih nggak bisa masuk kan. Itu didobrak lah sama keluarga aku, udah datang tuh semua. Aku nggak ada di kamar itu, aku hilang. Aku hilang katanya, dan nggak ada aku. Panik lah keluarga aku, nyari-nyari gak ada gitu kan. Sesuai harapan kan itu. Gak ada. Tapi aku nggak nyangka kalau aku bakal hilang. Terus panik keluarga aku ke masjid, ngawarin ke Pak RT nggak tahu ke siapa. Diwawarin lah di masjid tuh. Anak hilang gitu kan. Dari ayah siapa gitu kan. Nyarilah tuh kayak mobil, terus kayak nyari ke semua keluarga aku, nyari ke seluruh kampung. Gak ketemu. Gak ada aku sama sekali. Kamu ngerasa kamu tidur? Aku tidur doang, Mbak. Kamu tidur doang. Tapi pada saat semua keluarga datang, kamu gak ada posisi, gak ada, hilang. Gak ada. Terus balik lagi, udah nyariin. Kamu gak ada sama sekali. Keluarga aku bingung kan, di teman-teman aku nggak ada, di semuanya nggak ada. Tempat yang aku biasa datengin nggak ada. Paranormal lah. Sumpah, seriusan. Paranormal sih kalau sekarang bahasanya ya. Iya. Orang bisa gitu. Kedukun lah ya, ngapain. Katanya ini mah diumpetin sama neneknya. Serius? Iya, aku juga sempat gak percaya sih, Mbak. Tapi itu kejadian sama diri aku sendiri gitu kan. Terus abis gitu katanya nanti juga jam 10 malam ada. Balik lagi lah keluarga aku ke rumah, nunggu jam 10 malam. Jam 10 teng ke kamar, aku ada. Aku lagi nangis. Maksudnya aku merem tapi aku nangis. Aku inget laginya itu aku dicium sama keluarga aku. Oh iya? Ya dicium karena mereka saking paniknya. Kayak Neng cina gitu. Udah ketemu lah gitu. Terus habis gitu singkat cerita ya udah ketemu. Terus paginya aku malu. Kenapa kamu malu? Sangkanya aku kabur. Padahal aku gak kabur. Bentar, tapi pada saat kayak kan udah dibilang nih jam 10 malam ntar orangnya si anak balik nih gitu kan. Habis itu keluarga tuh kayak misalnya let's say ini kasur ya gitu. Mereka semua gini atau kayak ya udah nunggu di luar gak boleh. Pokoknya sampai 10 kamu masuk kamar itu udah ada anak. Aku nggak tahu sih cerita itunya. Dia tuh nyeritain kalau misalnya aku tuh bangun banget, aku lihat jam emang jam 10 malam pas. Aku inget ya sampai sekarang, sebelum aku bangun aku ngerumbai air mata, berkucuran air mata gitu kan. Sebelum itu aku diciumin, udah aja gitu. Paginya aku diajak ke nenek aku karena mau naik haji. Oh ini yang anak yang hilang, anak yang kabur. Sampai aku ngaji pun kayak
kan guru ngaji aku nggak percaya hal-hal yang kayak gitu kan. Aku disangka kabur, terus aku kayak dikucilin gitu di pengajian gitu. Sumpah. Iya, terus habis gitu besoknya aku dibeliin HP ya. Iya gitu. Aku kok lumayan. Aku juga itu pengalaman yang nggak bisa aku lupain di Iya, seumur iya, hidup iya, aku sih. iya. Nih jangan-jangan semua yang kamu rasain itu emang udah kamu plan supaya kamu dapet HP baru gitu? Enggak lah, masa aku bisa ngumpet tring gitu kan. Enggak, pas dicariin gitu kayak entah gimana caranya kamu enggak ya? Enggak tahu sih. Terus kayak di situ Kok enggak? Terus kok bisa tiba-tiba besoknya dibeliin HP baru? ya karena kan emang aku minjeman HP mama aku aja. Terus karena kan diomelinnya gara-gara HP. Jadi ya mungkin merasa bersalahnya kedua orang tua aku ngebeliin aku HP. Waktu tuh HP-nya tuh Advan, tapi layar sentuh. Wah, Gila, mantep banget kan, Mbak? Gila. Bentar. Tapi akhirnya gimana nih? Ini posisi cowokmu berarti nggak tahu dong? Mantan ya? Iya, terus aku ngabarin Nggak pakai tahu. HP baru, terus putus. Terus aku nangis deh semalaman. Enggak deh, siang hari waktu itu. Nangis. Kenapa diputusin? Kata aku gitu. Siapa yang mutusin yang cowoknya ini? Cowoknya. Tiba-tiba kayak, Mel, aku mau putus. Gitu. Mel kayaknya udah punya yang baru. What the? Iya, kan aku baru Gen Z waktu itu bukan 6 SD ya belak-belakan. Ya kayaknya kita nggak cocok lagi. Aku udah kayak LDR kan Mbak, kali Jati Tonggo. Itu berapa jauh ya? Jangan bilang cuma 5 langkah ya. Marah nih. Jam. Setengah jam. Iya, setengah jam doang kali Jati Tonggo. Terus habis itu ya udahan. Itulah cinta monyet aku. Cinta pertama aku juga. Enggak deh. Itu cinta monyet. Pacaran pertama aku. Cinta monyet, cinta pertama tuh ya bisa dibilang cinta. Rusia. Berarti ada zaman Gen Z, milenial, terus kuno. Ya, aduh. Iya ya? Enggak dong. Oh, berarti tanya ke Om Hermawan aja. Gimana cara cinta pertama sama cinta monyet itu apa? Iya. Itu kru kita, guys. Iya. Kayaknya kita perlu belajar lagi sama yang di atasnya lagi milenial ya. Nanti gitu. setelah hubungan kita cara manage uang, terus habis gitu kita nikah, habis nikah tentang anak gitu atau apa? Terus iya boleh. Iya. Cuman ya gitu. Bentar, kita balik lagi nih ke hubungan. Tapi aku gemetar tau tadi yang nyeritain mistis itu. Serius? Kayak deg-degan. Kenapa kamu deg-degan? Karena itu menurut aku mistis. Aku pernah hilang. Padahal kamu sebenarnya nggak ngerasa apa. Iya. Itu jujur dari hati aku yang pernah. Bentar. Tapi aku tiba-tiba ingat. Kamu bilang tadi kan ceritanya paranormalnya bilang gitu kan. Oh, kamu diumpetin gitu. Terus habis itu ini berarti nenek yang beda lagi sama yang mau haji. Itu nenek aku yang meninggal tuh nenek dari mama. Yang mau haji tuh nenek dari papa. Okay. Tapi papa aku tuh nggak tahu neneknya yang mana. Orang maksudnya kamu pas lahir nenek udah gak ada gitu. Papa aku tuh dilahirin dari nenek aku yang kandung. Nah, nenek kandung aku tuh bukan ngejual sih. Adiknya itu kakaknya itu butuh anak. Dikasih lah si papa aku ke kakaknya. Jadi anak dia. Tapi papa aku ngakuin neneknya ke ini ke ibu angkatnya. Yang ngegedein lah ya. Iya, jadi aku nyebut neneknya ke sini. Gitu. Lah, terus ke nenek yang kandung kamu nyebutnya apa? Emak. Oke lah. Oke. Nah, kebetulan si nenek udah gak ada gitu. Jadi enggak, Mbak, jangan kayak gitu. Masih ada semua yang udah gak ada tuh nenek. Oh, ya bukan yang nyembunyiin kamu, yang nyembunyiin kan kamu. Nenek yang udah meninggal dari ibu. Ini masih ada semua. Oh, yang ini yang ceritanya panjang umur gitu. Amin ya Allah. Amin. Salah, maaf tuh. Oke. Gitu. Gila ya, kita ngomong berapa? Enggak, kita ngomong tuh dari cinta sampai mistis, sampai kayak ini gitu. Cuman balik lagi nih mungkin terakhir ya gitu. Saranmu as a Gen Z gitu buat aku milenial yang lagi kayak bingung nih, aku nggak ngerti perasaan aku gimana. Boleh. Apa ya? Aku kan juga nggak tahu ya. Mungkin boleh pacaran, tapi jangan keterlaluan. Gimana tuh? Jangan berlebihan gitu. Kayak
kamu mau nggak nikah sama aku misal gitu. Aku apa ya, nanti apa ya, maksudnya kan gampang terhasut bagian Z tuh. Gampang apa? Soalnya teman-teman aku banyak yang nikah setelah SMA. Oke. Bentar, tadi gampang apa? Jangan gampang apa? Gampang kehasut. Kehasut. Iya. Kayak mah kalian pacaran boleh tapi jangan keterlaluan. Ingatlah masa depan kalian tuh masih panjang, belajar yang benar, terus kuliah, terus habis itu carilah gitu apa ya, ilmu setinggi mungkin biar sukses. Amin. Iya gitu. Nah, itu kayak ini berasa aku denger omongan emak bapak aja sih gitu, kayak jangan kebacut ya kamu pacarannya. Tapi terus Gen Z tuh apa ya ininya, kata-katanya motivasinya nggak tahu kalian apa bisa, tapi ya it's okay. Motivasi diri aku kali ya. Boleh, terserah. Motivasi diri aku bentar ya ngeblank, deg-degan masih cerita tadi masih deg-degan. Apa motivasinya? Nggak tahu, aku nggak pandai berkata-kata tahu. Nggak apa-apa, yang penting kamu nggak jadilah. Iya, nggak. Ini aja aku tahu. Apaan? Ini capek-capeklah sekarang, nanti biar nanti nggak capek gitu. Makasih banget sih Mel, makasih banget sih. Sangat membagongkan sih ya. Ya maksudnya Mbak, kan kalau misalnya kita berleha-leha sekarang nanti di masa tua kita capek, yang mending kita capek-capek sekarang. Coba Mbak dihalusin lagi gimana ya bahasa yang enak. Iya ya. Gimana? Aku tahu, iya bercapek-capek. Enggak. Maksudnya kayak kita tuh ya udah kita berjuang di masa muda dan biar di masa tua kita tuh enak gitu gimana? Aduh, bahasanya gimana? Oh, ini kan paribahasanya apa? Bentar. Bercapek-capek dahulu, senang kemudian. Bukan. Apa sih awalnya apa? Nah, itu berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bersenang-senang ya? Gila, malah banget sih. Berakit-rakit dahulu. Berakit atau merakit sih? Berakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Berenang. Oh iya. Oh iya, bersakit-sakit dahulu. Nah, yang bersenang-senang tuh bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya, gimana sih? Nah, kan yang berangkit apa sih? Berangkat apa tadi teh? Berakit dahulu, berenang-renang kemudian. Oh gitu. Maksudnya apa ya? Ya gitu deh, ya kayak kamu bilang tadi, ya daripada susahnya nanti, mending susah sekarang. Maksudnya berenang gimana ya? Ya kan renang juga capek, ginian. Iya sih, capek sih. Ngerakit gimana? Ngomong sama kamu juga lumayan capek ya rupanya ya. Iya senang sih, cantik banget. Masya Allah, bilang apa Mbak? Amin. Iya bener. Amin. Iya Mbak juga cantik banget, Masya Allah. Amin ya Allah. Bidadari keberapa? Apa? Bidadari keberapa? Pertama aja deh. Enggak ada, dia udah tua. Udah tua juga ya. Genset begini amat ya boy. Udah. Ya udah. Okay. Kamu cantik. Makasih. Oke, bye guys.